Bab 1369, Musuh terbesar dalam kehidupan ini. Telur. Candy meletakkan tas kain kecil itu di atas meja, suaranya bergetar, matanya merah, dan wajahnya mengerikan. Pada saat itu, hanya ada satu kata dalam pikirannya, telur. Melihat pemandangan ini secara diam-diam, wajah Gina Dee langsung berubah dingin. Ada niat membunuh di matanya, dan dia perlahan mengepalkan tangan kanannya. Sander Ye memegang tangannya dan berbisik, selain telur naga, telur apa lagi yang lebih berharga? Gina Dee berkata, harimau merah, sejenis binatang iblis, bernilai 1000 kristal peri, dan peluangnya adalah 1 dari 30. Sander Ye berkata, berikan dia harimau merah. Gina Dee menoleh ke arah Sander Ye, agak bingung, tetapi segera, dia tampaknya memahami sesuatu, lalu menoleh ke arah meja kasir yang tidak jauh dari sana. Dia menyatukan 2 jari di tangan kanannya dan melambaikannya dengan lembut. Di depan meja kasir di kejauhan, telur di tangan Candy diam-diam telah berubah, tetapi dia tidak menyadarinya. Candy memegang telur itu dan berjalan ke samping. Pada saat ini, pikirannya kosong. Dia memegang telur itu dan berjalan ke samping. Tubuhnya gemetar seolah-olah dia cegukan. Dia sebenarnya tahu betul apa yang dia lakukan dan apa konsekuensinya. Tetapi dia tidak peduli. Dia tidak ingin memikirkan hal-hal itu. Hidupnya sudah cukup buruk. Tidak mungkin untuk memulai lagi. Dia hanya bisa berjudi jika dia menang. Semuanya akan kembali seperti semula. Semuanya akan kembali seperti semula. Dia juga bisa menjalani hidup baru dan mengubah nasibnya. Bagaimana seorang penjudi bisa kalah setiap hari? La sungguh-sungguh yakin bahwa ia akan mampu membalikkan keadaan dan mengubah nasibnya. Candy menarik napas dalam-dalam, lalu perlahan membuka segel telur itu. Telur itu pecah, dan kepala harimau merah kecil muncul darinya. Harimau merah. Seseorang di lapangan tiba-tiba kehilangan suaranya. Candy sedikit kecewa karena itu bukan naga, tetapi dia segera menjadi gembira karena harimau merah ini juga sangat berharga. Pada saat ini, seorang pria tiba-tiba berjalan ke arah Candy dan berkata sambil tersenyum, saudaraku, bisakah kamu menjual 900 kristal peri untuk harimau merah ini? 900 kristal peri. Harganya sedikit lebih rendah dari harga pasar, tetapi Candy tidak ragu-ragu dan berkata langsung, jual. 900 kristal peri cukup untuk melunasi semua utangnya. Mendengar Candy bersedia menjual, pemuda itu langsung mengeluarkan cincin penyimpanan yang berisi 900 kristal peri dan memberikannya kepadanya. Candy juga menyerahkan harimau merah kecil di tangannya kepada pemuda itu. Setelah mendapatkan 900 kristal peri, Candy menarik napas dalam-dalam. Dia berdiri dan berjalan menuju konter yang menjual obat-obatan, tetapi setelah beberapa langkah, dia berhenti lagi. Dia menoleh untuk melihat konter yang menjual telur, matanya menyipit, dan sebuah ide tiba-tiba muncul di benaknya, mengapa tidak mengambil risiko besar? Meskipun dia dapat menggunakan kristal peri ini untuk melunasi utangnya sekarang, apa yang akan terjadi setelahnya? Dia tidak punya apa-apa. Dia masih harus menjalani kehidupan yang miskin, dia masih harus dipandang rendah oleh orang-orang di akademi, dia masih tidak bisa mengubah nasibnya, dan wanita yang dicintainya masih tidak mau kembali padanya. Tetapi bagaimana jika bertaruh pada naga? Dia tidak hanya dapat mengubah takdirnya sendiri, tetapi juga dapat mengubah takdir keluarga dan keturunannya. Untuk diri sendiri, untuk keluarga, juga untuk keturunan sendiri. Bertaruh. Dengan pemikiran ini, Candy tidak ragu lagi. Dia segera berjalan ke konter, meletakkan cincin penyimpanan biasa di konter, dan berkata dengan keras, aku ingin 30 telur. 30 kristal peri untuk 1 telur, cukup untuk membeli 30 buah. Teller di konter segera memberinya 30 butir telur. Candy meletakkan telur-telur itu satu persatu di tanah. La berlutut, mengatupkan kedua tangannya,
dan berkata dengan penuh ketulusan dan ketulusan, "Semoga Kaisar Agung memberkatiku, semoga Kaisar Agung di dunia langit memberkatiku." Setelah mengatakan itu, dia mulai membuka segelnya satu demi satu. Tak lama kemudian, ia membuka segel semua telur itu. Ada 30 telur, tak satu pun telur naga, 21 telur kepala ayam, dan 9 telur berkata terima kasih atas dukunganmu. Cendi terjatuh ke tanah, seluruh tubuhnya seperti genangan lumpur, wajahnya pucat tanpa jejak darah. Dalam kegelapan, Sanderye perlahan menutup matanya dan berkata, "Faktanya, Fasafan dan pemilik pena Tao tidak sepenuhnya salah." Jina Di menoleh untuk melihat Sanderye, dan Sanderye berjalan perlahan keluar. Jina Di mengikutinya dan melihat bahwa Sanderye tampak tidak senang. Jina Di bertanya dengan lembut, "Apa kamu tidak apa-apa?" Sanderye menggelengkan kepalanya sedikit. Fasafan pernah berkata bahwa bencana kosmik di alam semesta disebabkan oleh pikiran jahat semua makhluk hidup. Faktanya, di dunia sekuler, penderitaan sebagian orang sepenuhnya merupakan kesalahan mereka sendiri dan mereka tidak pantas dikasihani. Sambil berbicara, dia menatap ke langit, agak bingung, bagaimana kita harus memperlakukan orang-orang yang telah menyebabkan semua ini terjadi. Haruskah kita menggunakan cinta untuk memengaruhi mereka? Jina Di hendak berbicara. Tidak. Melihat wajah dingin dan tatapan mata pembunuh Sanderye, Jina Di merasakan hawa dingin yang tak dapat dijelaskan di hatinya. Dia belum pernah melihat Sanderye semarah ini sebelumnya. Dia dengan lembut menarik lengan baju Sanderye, "Kamu." Mata Sanderye sedingin es yang telah membeku selama 10.000 tahun. Di dunia ini, tidak hanya harus ada kebaikan, tetapi juga kejahatan, karena itu adalah sifat manusia. Orang-orang menindas yang baik dan takut pada yang kuat. Bersikap baik kepada yang jahat adalah ketidakadilan terbesar bagi orang-orang baik. Pada titik ini, dia tiba-tiba mengepalkan tangannya, "Hukum jahat. Hukum Guansuan milikku seharusnya memiliki hukum jahat yang secara khusus menargetkan orang jahat. Hukum itu seharusnya jalan jahat daripada semua orang jahat. Tidak hanya hukum Guansuan, tetapi Dao tatanan milikku juga seharusnya dibagi menjadi tatanan baik dan tatanan jahat. Ketika berhadapan dengan orang baik, hukum Guansuan seharusnya melindungi hak dan kepentingan mereka, sehingga semua orang yang baik dan jujur dapat hidup dengan bermartabat. Ketika berhadapan dengan orang jahat, kita seharusnya lebih jahat daripada mereka, membuat mereka takut, dan membiarkan mereka merasakan rasa ditindas. Tatanan jahat, aku ingin mendirikan tatanan jahat. Tatanan jahat. Ketika pikiran ini muncul di benaknya, pedang Qingxuan di tubuh Sanderye tiba-tiba bergetar hebat. Pada saat yang sama, garis keturunan iblis gila di tubuhnya mendidih. Tidak hanya itu, matanya berangsur-angsur berubah menjadi merah darah. Kemudian, jiwa pedang merah muda tiba-tiba terpancar dari Sanderye. Jina Di, yang berdiri di dekatnya, terkejut. "Kamu." Pada saat ini, suara Qingxuan yang bersemangat tiba-tiba terdengar dari benak Sanderye, "Selamat, Tuan Kecil, karena telah mendirikan satu tatanan lagi. Satu tatanan jahat, satu yin dan satu yang, satu baik dan satu jahat. Tuan Kecil, tatanan ini sempurna. Tuan Kecil, aku telah naik level lagi. Oh, mengalahkan Hang Dao dan pedang leluhur sudah dekat." Sanderye. Di suatu wilayah bintang yang jauh, seorang pria berjubah hijau tiba-tiba berhenti. Orang ini adalah pemilik pena Tao. Pemilik pena Tao tidak tahu apa yang dirasakannya. Tiba-tiba dia mengerutkan kening, lalu menoleh dan melihat kembali ke kedalaman galaksi yang tak berdasar. Setelah beberapa saat, dia sedikit terkejut. Dia benar-benar memahami jalan yin dan yang, baik dan jahat dengan begitu cepat. Setelah mengatakan itu, dia merenung sejenak lalu menghilang ke galaksi yang jauh. Dia tahu bahwa dia tidak bisa memberi bajingan itu terlalu banyak waktu. Kalau tidak, sesuatu yang buruk akan terjadi.
Dia mengenal orang itu dengan baik. Dia memiliki bakat dan karakter yang luar biasa, tetapi yang kurang adalah kedewasaannya. Sekarang orang itu sudah berhenti bergerak maju, dia harus membiarkan dirinya menjadi dewasa dan memoles dirinya. Setelah beberapa saat, pemilik pena Tao itu berhenti. Ratusan ribu kaki di depannya, ada sebuah kepala besar. Kepala itu sangat besar, dan seperti bintang raksasa yang mengambang di galaksi. Pada saat ini, cahaya keemasan tiba-tiba terbang keluar dari kepala di kejauhan dalam sekejap. Cahaya keemasan muncul di depan pemilik pena Tao. Setelah cahaya keemasan menghilang, seorang pria berpakaian putih muncul. Pria itu berkata dengan hormat, "Ternyata pemilik pena Tao. Lama tidak bertemu." Pemilik pena Tao menyela pria berpakaian putih itu dan berkata dengan kesal, "Cepat beritahu tuanmu bahwa ada pemberontak di alam semesta 10 gurun yang ingin menyatukan seluruh alam semesta dan memulai revolusi. Biarkan penguasa wilayahmu memimpin orang untuk melenyapkannya. Ingat bahwa semua orang." Pria berbaju putih itu terkejut. "Alam semesta 10 gurun? Tempat apa?" Sang pemilik pena Tao berkata, "Jauh sekali." Pria berbaju putih bertanya, "Seberapa kuat pihak lain? Berapa banyak galaksi dan alam semesta yang dikuasainya? Berapa banyak orang di sana?" Sang Master Pena Tao berkata, "Untuk saat ini dia sendirian, paling-paling dia berada di tingkat Kaisar Agung." Pria berpakaian putih itu terdiam. "Alam Kaisar Agung? Kamu ingin penguasa wilayah kami datang sendiri dan membawa semua orang bersamanya?" Ini seperti seseorang di desa pegunungan kecil di pinggiran suatu kerajaan yang ingin memberontak, lalu sang kaisar sendiri yang memimpin pasukannya dan mengerahkan seluruh kekuatan negeri untuk penaklukan. Itu keterlaluan. Pemilik pena Tao melihat ekspresi orang lain dan tahu apa yang sedang dipikirkannya. Dia langsung marah dan bertanya, "Apakah kamu pernah membaca buku?" Pria berpakaian putih itu mengangguk dan berkata, "Pernah." Master Pena Tao berkata dengan marah, "Tahukah kamu mengapa para penjahat itu akhirnya kalah? Itu karena mereka meremehkan lawan mereka dan memberi mereka waktu untuk berkembang. Jika mereka telah berusaha sebaik mungkin untuk menghadapi protagonis sejak awal, apakah masih akan seperti ini? Pergilah, aku tidak bisa menjelaskannya kepadamu dengan jelas. Aku akan berbicara dengan penguasa wilayahmu. Setelah itu, aku harus pergi ke tempat berikutnya." Sial, si idiot itu berkembang terlalu cepat, sungguh menyebalkan. Setelah berkata demikian, dia menghilang di kejauhan. Pria berbaju putih. Kota Di. Tatanan jahat. Sander Ye melihat jiwa pedang di tubuhnya. Dia melambaikan tangannya, dan jiwa pedang yang terpancar dari tubuhnya langsung menghilang. Dia berpikir, "King Xuan, apakah kamu sudah naik level?" King Xuan berkata dengan gembira, "Ya, Tuan kecil, kamu telah membuat langkah maju dalam menyempurnakan tatanan. Sekarang aku adalah gabungan antara kebaikan dan kejahatan. Ketika Tuan kecil mempromosikan kebaikan, aku adalah tatanan yang baik, dan ketika Tuan kecil menghukum kejahatan, aku adalah tatanan yang jahat. Sekarang aku dapat dengan mudah membunuh setidaknya 3 kaisar agung sendirian. Tidak hanya itu, Tuan kecil, sekarang kamu tidak hanya dapat menyerap kekuatan keyakinan semua makhluk hidup, tetapi juga menyerap pikiran jahat mereka untuk kamu gunakan sendiri. Kamu dapat menghukum kejahatan dengan kebaikan, dan kamu juga dapat menghukum kejahatan dengan kejahatan." Sander Ye memejamkan matanya dan merasakannya dengan saksama. Seperti yang diduga, dia benar-benar bisa merasakan semua pikiran jahat di seluruh kota Di. Seluruh kota dipenuhi dengan pikiran jahat. Oh sial! Sander Ye sendiri terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa kota sekecil itu bisa memiliki begitu banyak kejahatan. Dan seluruh 10 gurun. Sungguh mengerikan jika kamu memikirkannya. Pada saat ini, dia teringat Fa Fan lagi.
Jika wanita ini punya waktu untuk tumbuh dewasa, siapa yang dapat mengalahkannya? Berapa banyak kejahatan yang ada di seluruh alam semesta? Sebuah ide yang tidak realistis muncul di benaknya, yaitu jika wanita itu, Fasafan, mematuhi tatanannya. Dia takut kalau dia benar-benar bisa berhadapan langsung dengan ayahnya. Sander Ye dengan cepat menggelengkan kepalanya. Sebaiknya jangan memiliki ide ini saat kekuatan tidak cukup kuat. Selain Fasafan, ada juga pemilik Penatao. Sekarang dia hanya berharap pemilik Penatao akan melupakannya dan memberi dia lebih banyak waktu untuk berkembang. Sander Ye menarik kembali pikirannya, mengambil napas dalam-dalam, dan agak terkejut sekaligus gembira dengan terobosan ini. Tatanan yang sempurna. Tatanan jahat bukanlah tatanan tunggal. Baginya, itu sebenarnya adalah tatanan yang sempurna. Tentu saja, ini adalah sesuatu yang tidak diharapkannya. Dia juga sangat jelas bahwa meskipun dia bisa menyerap pikiran jahat sekarang, dia jelas tidak sebaik Fasafan. Wanita itu akan pergi ke suatu tempat, dan selama orang-orang kuat di tempat itu tidak sekuat dia bisa secara langsung dan paksa menyerap semua pikiran jahat di tempat itu. Tetapi, dia masih belum bisa melakukannya sekarang. Pertama, dia tidak terlahir sebagai jalan jahat, dan pikiran-pikiran jahat ini sebenarnya tidak dekat dengannya. Dalam hal ini, dia jauh lebih rendah daripada Fasafan. Lagi pula, kemanapun Fasafan pergi, pikiran-pikiran jahat akan menyerbunya. Dia bahkan tidak perlu melakukan apapun, pikiran-pikiran jahat akan menemukannya dengan sendirinya. Kedua, ia kini memadukan tatanan kebaikan dan kejahatan. Jika ia menyerap terlalu banyak pikiran jahat dan menekan kebaikannya sendiri, hal itu tidak akan pernah berhasil. Tujuan utamanya adalah menekan kejahatan dengan kebaikan dan menghukum kejahatan dengan kejahatan, daripada menindas kebaikan dengan kejahatan. Dapat dikatakan bahwa dalam jangka pendek, tatanan jahatnya sama sekali bukan tandingan Fasafan, tetapi dalam jangka panjang, Fasafan jelas bukan tandingannya. Lagi pula, dia lebih sempurna. Kecuali Fasafan juga dapat memiliki pikiran baik dan memadukan kebaikan dan kejahatan. Sebenarnya, dia sekarang sedikit penasaran dengan apa yang sedang dilakukan Fasafan sekarang, karena setelah dia melahap semua kultivasi pihak lain diselamatkan oleh orang misterius dan tidak pernah muncul lagi. Ketika dia kemudian menyebarkan kultivasinya, yang paling dia takutkan adalah kultivasinya yang tersebar akan dikembalikan kepada Fasafan. Jika memang demikian, memikirkan hal ini, dia menarik napas dalam-dalam. Fasafan ini sekarang telah menjadi mimpi buruknya. Dia tidak akan merasa tenang sampai momok itu dihilangkan. Musuh terbesar kehidupan ini. Bersambung.